Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Hilmi dengan NIM 1914200107, kelas Perbankan Syariah C, semester 6. Baik, di sini saya akan membahas topik yang kelima, yaitu mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada tingkat upaya hukum banding dan kasasi. Sebelumnya, mari kita bahas mengenai tentang pengertian mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral, atau kita biasa sebut sebagai mediator atau penengah. Keberhasilan mediasi bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kualitas mediator, usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua pihak yang sedang bertikai. Yang ketiga, kepercayaan dari kedua pihak terhadap proses mediasi. Dan yang keempat, kepercayaan terhadap mediator. Dan yang terakhir, kepercayaan terhadap masing-masing pihak. Itu menjadi sebuah keberhasilan dalam proses mediasi. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada pengadilan agama pasca dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Wajib mengikuti tata cara penyelesaian sebagaimana telah diatur dalam perma tersebut. Peraturan dalam Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tersebut mengatur secara detail mengenai ekonomi syariah, prinsip ekonomi syariah, akad ekonomi syariah, dan tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di pengadilan agama. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diketahui dalam mediasi. Yang pertama yaitu biaya mediasi, dan yang kedua jenis perkara yang dapat diselesaikan dengan proses mediasi, dan yang ketiga yaitu tahap pra-mediasi. Selanjutnya ada tahap-tahap proses mediasi. Yang kelima ada keuntungan mediasi, dan yang keenam hak para pihak memilih mediator, dan yang ketujuh menempuh mediasi dengan itikat baik. Yang kedelapan tugas mediator, keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat dalam mediasi, dan yang ke-10 hasil mediasi mencapai kesepakatan, dan yang ke-11 mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, dan yang ke-12 tempat penyelesaian mediasi. Itu ada hal-hal yang diketahui dalam mediasi. Dan yang selanjutnya yaitu pembahasannya mengenai perdamaian di tingkat banding dan kasasi. Ada pada tingkat upaya banding dan kasasi itu merupakan pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah, di mana para pihak atas dasar kesepakatan mereka dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali, atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding tersebut. Jadi sepanjang perkara itu belum diputus, upaya perdamaian ini berlangsung paling lama 14 hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima ketua pengadilan tingkat pertama. Jadi ada beberapa banding dan kasasi. Jadi sebelum ada banding dan kasasi, para pihak tersebut ada yang namanya proses atau upaya perdamaian selama 14 hari kerja setelah penyampaian kehendak tertulis tersebut. Jadi ada pembahasan selanjutnya yaitu perdamaian sukarela pada tingkat upaya hukum banding dan kasasi. Jadi melanjutkan pembahasan yang tadi, yaitu di mana sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali, maka para pihak tersebut yang bersengketa atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian. Jika dikehendaki, para pihak melalui ketua pengadilan mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada hakim pemeriksa. Perkara mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada hakim itu tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan akte perdamaian. Jadi setelah adanya
kita upaya proses perdamaian, jadi kita bisa mengkonfirmasi kepada pihak ketua pengadilan bahwasanya kita mengajukan upaya proses setelah melakukan persetujuan upaya perdamaian, maka dari pengadilan tersebut akan memberikan yaitu akte bahwasanya putusan tersebut dalam perselisihan tersebut adanya akte dari pengadilan bahwasanya akte tersebut yaitu akte perdamaian dari kedua belah pihak yang berselisih terhadap problemnya yang mereka hadapi. Jadi putusan pengadilan ketika adanya perdamaian dari kedua belah pihak yang berselisih, maka akte yang akan dikeluarkan yaitu akte perdamaian. Jadi lanjut mengenai kesepakatan di luar pengadilan. Adapun hukum di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian. Jadi bentuk akte perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ada beberapa hal-hal yang menjadi syarat tertentu untuk upaya proses putusan akte perdamaian yang berasal dari pengadilan. Itu ada beberapa hal, syarat dan ketentuan yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu sesuai kehendak para pihak yang bersengketa. Antara pihak yang melakukan berselisih tersebut sesuai dengan kehendak mereka masing-masing. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hukum, dan yang ketiga, tidak merugikan pihak ketiga. Yang keempat, dapat dieksekusi, dan yang kelima, dengan iktikad baik. Itu adalah syarat-syaratnya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.